Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 29 April 2023 dengan berita utama pagi ini. Jelang KTT ASEAN Summit, banyak hotel di Labuan Bajo terisi penuh. Lestarikan tradisi lokal, Festival Budaya Ngada tahun 2023 siap digelar. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sudi. Kita awali berita pertama jelang konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Seluruh kamar hotel maupun tempat penginapan di wilayah tersebut dipastikan telah terisi penuh oleh para delegasi. Laporan Feranda Garus. Tema yang kita usung pada kali ini adalah Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Akibat kamar hotel yang sudah penuh sejak awal Mei tersebut, para panitia KTT ASEAN terpaksa menyewa rumah warga di Labuan Bajo. Namun yang menjadi kendala ialah beberapa warga diduga memanfaatkan keadaan tersebut dengan memasang tarif penginapan lebih dari 20 juta rupiah. Kepada RRI, Direktur BOP LBF Sana Fatina menjelaskan, hal tersebut sangat disayangkan mengingat kegiatan ASEAN Summit ini merupakan peluang yang baik bagi para masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Nantinya 5.000 orang diprediksi akan datang meramaikan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Mereka terdiri dari pemimpin negara dan rombongan delegasi dari 11 negara ASEAN dan Sekjen ASEAN, panitia, tenaga pengamanan, hingga jurnalis. Jangan sampai orang melihatnya Labuan Bajo itu aja mumpung nih, mumpung acara tiba-tiba langsung naik semua. Kemudian nanti ke depannya orang jadi kapok untuk datang ke Labuan Bajo. Kita kan menawarkan destinasi pasar berkualitas, itu kan quality tourism. Nah itu kan definisinya adalah pemenuhan standar pelayanan dan lain-lainnya gitu. Kami sih menghibau aja kalau boleh normal-normal aja gitu, tetap jaga reputasi Labuan Bajo. Lanjut Sana, sebelumnya BOP LBF bahkan pernah menghimbau kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil keuntungan besar. Paling tidak bagi masyarakat yang ingin menyewakan rumahnya, sudah harus memiliki standar CHSE atau standar pelayanan. Persoalan ini bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, namun belum dipastikan apakah permintaannya itu ditindaklanjuti oleh Pemkab Manggarai Barat. Ujung-ujungnya kembali sih, kita mungkin memang dari kita kurang banyak melakukan sosialisasi atau mungkin memberikan pemahaman ya kepada semua pihak bahwa pariwisata itu sangat sensitif dan gimana caranya kita tetap bisa dapat manfaat ekonomi kok. Jangan khawatir, kita mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpartisipasi dalam pariwisata gitu ya. Mungkin setelah ini mungkin ada jadi homestay beneran gitu, tapi kembali lagi meet the standard. Jadi harus memenuhi standar CHSE minimal gitu ya, standar pelayanan. Pada kesempatan itu dirinya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di Labuan Bajo agar mendukung kegiatan KTT ASEAN Summit dan tidak ikut menyebarkan informasi buruk yang dapat merusak citra Labuan Bajo sebagai tuan rumah. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan pembatasan kendaraan guna mendukung kelancaran dan keamanan selama perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Kasat Lantas Polres Manggarai Barat, Ibtu Roy Weriditi mengatakan rekayasa lalu lintas itu bersifat sementara, hanya dialihkan saat delegasi dan kepala negara KTT ASEAN Summit melintas. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas sekaligus memudahkan mobilitas para delegasi dan kepala negara anggota ASEAN. Dan mendengar demi kenyamanan delegasi yang menghadiri KTT ASEAN, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan unjuk rasa, penutupan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas. Disampaikan oleh Ibtu Roy Weriditi, penutupan jalan hanya akan dilakukan pada jam-jam tertentu, terutama ketika ada pergerakan kepala negara atau delegasi melalui ruas jalan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Labuan Bajo, Manggarai Barat kini bersiap menyambut event internasional KTT ASEAN Summit ke-42 pada 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang. KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo akan dihadiri 550 delegasi anggota ASEAN termasuk Timor Leste.
Direktur Utama BPO-LBF, Sana Fatina, mengatakan KTT ASEAN Summit 2023 akan dihadiri oleh 11 kepala negara dari anggota ASEAN dan negara sahabat, dan rombongan yang dibawa cukup banyak, sebanyak 550 orang. Selain itu ada sekitar 300 hingga 500 orang panitia nasional, lintas kementerian dan lembaga, dan 1.300 pasukan pengamanan akan hadir di Labuan Bajo. Hal ini tentunya akan berdampak signifikan untuk pariwisata Labuan Bajo. Dijelaskan Sana, demi meratakan dampak ekonomi, berbagai acara disiapkan panitia agar bisa menyentuh langsung ke masyarakat luas. Delegasi juga akan diarahkan dan ditawarkan untuk dapat mengunjungi atraksi dan desa wisata di sekitar Labuan Bajo. Kunjungan diharapkan dapat dilakukan di luar jadwal resmi dikarenakan selama 3 hari jadwal KTT ASEAN Summit padat dengan agenda rapat-rapat. Hal ini sebagai upaya BPO-LBF untuk ikut melibatkan masyarakat dan desa wisata. Sana menambahkan, BPO-LBF juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Manggarai Barat dan Kemenparekraf untuk menggelar rangkaian side event ekonomi kreatif Labuan Bajo untuk turut memeriahkan gelaran KTT ASEAN Summit. Sana juga menyebut ada beberapa tari tradisional yang ditampilkan, yakni tari Tiba Meka, Rangkuk Alu, dan Caci. Selanjutnya ada Kompiang, Ikan Kuah Asam, Rebok dan Songkol, kemudian Sasando, dan kopi yang bisa dijadikan souvenir atau cenderamata dalam kegiatan tersebut. Sana juga mengajak masyarakat untuk bisa menghargai dan menjaga privasi dari para tamu delegasi yang hadir. BPO-LBF juga memastikan tidak ada penutupan tempat wisata selama penyelenggaraan KTT berlangsung. Namun pihaknya memastikan venue-venue KTT ASEAN akan diamankan cukup ketat. Dan venue-venue yang dimaksud itu berada tidak jauh dari pelabuhan, termasuk Hotel Merorah yang berada di jantung lokasi pariwisata. Begitu pula Hotel Ayana yang hanya berjarak 6 km dari Hotel Merorah. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Melalui dukungan Platform Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemda Ngada, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggandeng berbagai komunitas lokal Bajawa, akan menggelar Festival Budaya Ngada dengan ritual tinju tradisional Sagi sebagai ikon utama. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Tema yang kita usung pada kali ini adalah Jaga Bumi, Jaga Tradisi. Ini merujuk kepada tema nasional. Kegiatan Festival Budaya Ngada ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang dengan tim kerja menggandeng berbagai komunitas lokal Bajawa, di antaranya komunitas videografer Bajawa Independen, komunitas pengetahuan STKIP Citra Bakti, komunitas ekologi Yayasan Pugevigo, komunitas adat Desa Libonio dan Desa Bowali, komunitas seni dan musik, komunitas literasi, serta instansi teknis lainnya. Kehadiran dari komunitas-komunitas ini diharapkan dapat berkontribusi secara teknis sesuai kapasitas masing-masing agar nanti festival ini tidak hanya menjadi milik pemerintah semata, namun dikerjakan dan berdampak ke masyarakat itu sendiri. Koordinator daerah pada Festival Budaya Ngada, Pascalia Maria Dolorosa, kepada RRI mengatakan, Festival Budaya Ngada 2023 yang pelaksanaannya terpusat di Libonio, Soa, dan Desa Beiwali ini bertujuan untuk mengembalikan rasa cinta masyarakat, terutama generasi muda, terhadap budayanya sendiri sebagai pembentuk identitas dan jati diri, merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang mulai punah dengan membangun kerjasama bersama pemilik budaya, serta mendukung promosi kekayaan budaya Ngada sebagai atraksi budaya dan mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara nasional. Pra-festival ini yang kita laksanakan itu mulai tanggal 22, itu dimulai dengan kaidah-kaidah dokumenter. Jadi masyarakat adat diberikan kaidah-kaidah dokumenter untuk mempersiapkan mereka di tanggal 24 bagaimana untuk pembuatan dokumenter tentang ngapa itu adek. Kaidah-kaidah dokumenter ini juga sangat penting untuk masyarakat adat karena kita melihat bahwa kadang-kadang ketika ada kamera atau ke orang ini mereka malah fokusnya bukan lagi ritual tetapi malah ke jadi kaidah ini penting diberikan, kemudian apa yang boleh dan tidak dilakukan sesuai dengan standar-standar dokumenter. Dan tanggal 24 itu sudah dilakukan ritual ngabah. Ritual ngabah itu dilakukan untuk penentuan tinju adatnya adek. Dalam festival ini menurut Pascalia akan digelar sekitar 17 item kegiatan kebudayaan. Namun ikon tunggal yang akan disajikan pada acara puncak adalah tinju tradisional Sagi di Desa Libonio. Menurut rencana, ada 4 agenda besar yang mewadahi 17 item kegiatan yang akan digelar pada Festival Budaya Ngada 2023, yakni penyelenggaraan ritual adat, penyelenggaraan workshop atau pengelolaan pengetahuan, publikasi, dan pagelaran seni. Kemudian nanti ada juga pementasan dari
masyarakat adat yang diundang. Nanti ada juga tentang edukasi ekologi. Nah, edukasi ekologi yang mengampunya adalah yayasan. Kita bekerja sama dengan Yayasan Puge Vigo karena tema yang kita usung pada kali ini adalah jaga bumi, jaga tradisi. Dan tema umum ini di Kabupaten Ngada ini merujuk kepada tema nasional, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional. Itu juga merawat bumi atau merawat budaya. Dan nanti penyelenggaraan ini juga termasuk ada workshop untuk seniman, yaitu seni tari. Tetapi yang diharapkan bahwa di acara puncak nanti itu kita mengundang juga seniman-seniman dari kabupaten lain, dan ini mungkin kita datang untuk bagaimana pendekatan kepada instansi terkait. Pascalia Ari menegaskan Festival Budaya Ngada 2023 ini sendiri ditilik sebagai kegiatan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mulai pudar sejalan dengan begitu banyak tawaran dunia modern. Masyarakat akan terpanggil untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan semua potensi budaya di bumi Ngada yang terdiri dari etnis Ngada, etnis Soa, dan etnis Riung. RRI ND Ferry So'o melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan keberadaan desa wisata yang saat ini tidak lagi hanya sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan, tapi sebagai penggerak kebangkitan pariwisata yang berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Dampak positif hadirnya desa wisata terlihat pada masa pandemi COVID-19. Desa wisata menjadi pandemic winner karena terbukti peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata justru naik 30% saat pandemi. Hal ini lantaran desa wisata memiliki kekuatan dan karakteristik yang sesuai dengan tren pariwisata era baru, yakni personalized, customized, localized, dan smaller in size. Selain itu juga diperkuat dengan tingkat literasi keuangan yang juga terus naik, di mana akses masyarakat desa wisata terhadap sektor keuangan semakin terbuka lebar berkat kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama kementerian lembaga terkait termasuk otoritas jasa keuangan. Obat baru COVID-19 kini tersedia di Indonesia dan obat ini dinilai lebih efektif dalam proses penyembuhan pasien COVID-19. Obat tersebut merupakan obat antivirus oral bernama Nirmatrelvir, Ritonavir, dan Paxlovid. Diberikan kepada pasien dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang dan berpotensi menjadi berat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyediaan stok obat dalam negeri merupakan upaya pemerintah dalam menjamin masyarakat mudah mengakses obat. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Elriska Andalusia, mengatakan Paxlovid sudah dapat izin edar dari Badan POM dan sudah terbukti dari uji klinisnya bahwa Paxlovid efektif untuk gejala ringan tetapi yang berisiko tinggi menjadi berat. Keberadaan Paxlovid di Indonesia merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika dan pemerintah Australia. Sebanyak 24.096 dosis yang didonasikan untuk Indonesia. Dan obat ini merupakan obat terakhir yang ditemukan setelah Favipiravir dan Molnupiravir. Saat ini Paxlovid sudah berada di instalasi farmasi pusat Kemenkes. Nantinya Paxlovid akan didistribusikan ke 34 provinsi. Pada tahap awal distribusi obat akan diprioritaskan kepada daerah yang sangat membutuhkan. Dirjen Rizka menambahkan, Paxlovid tidak diberikan kepada anak-anak, melainkan hanya orang dewasa dengan gejala ringan yang berpotensi menjadi gejala berat. WHO representatif to Indonesia, Dr. N. Paranitaran, mengungkapkan pasien COVID-19 yang mengkonsumsi Paxlovid dapat mengurangi rawat inap dan risiko kematian hingga 89%. Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Ye Kim, mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia dan mengakhiri pandemi COVID-19. Menurutnya, pengiriman Paxlovid ini menunjukkan nilai kolaboratif yang baik. Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan antivirus Paxlovid secara signifikan mengurangi kemungkinan penyakit parah dan mengurangi rawat inap untuk pasien COVID-19 dan obat ini akan segera didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Berita terakhir, Ketua Panitia EMA Gadijo Memorial Festival Soccer Yohanes P. Luciani kepada RRI Jumat 8 April 2023 menyampaikan sebanyak 20 klub di Forest NTT akan meramaikan turnamen sepak bola EMA Gadijo Memorial Festival Soccer Bank NTT Cup yang akan dihelat dalam waktu dekat di Stadion Marilonga. Dijelaskan 20 klub yang mengikuti ajang sepak bola ini antara lain dari Flores ada 18 klub dan dari Pulau Timur ada 2 klub. Dikatakan Yance terkait dengan kegiatan event sepak bola antar klub yang ada di NTT ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres ND terkait waktu kick-off dan pengamanan.
yang mana hasil koordinasi disepakati akan berlangsung pada tanggal 13 Mei 2023 mendatang. Untuk kick-off sesuai dengan surat pemberitahuan dan kami rilis di media itu kan harusnya tanggal 6. Setelah kami koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polres Ende, hasil diskusinya bahwa di tanggal 6 sampai dengan tanggal 4, 13 atau 12 itu teman-teman Polres Ende atau kepolisian itu ada tugas untuk pengamanan ASEAN Summit di Labuan Bajo. Oleh karena itu, supaya pertandingan Magadijo Memorial Bank PTKP aman dan lancar sampai dengan selesai, sehingga pihak Kapolres bersama dengan panitia memutuskan itu bahwa turnamen diundur ke tanggal 13. Yang melanjutkan pelaksanaan technical meeting dan pembagian grup akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023. Ditambahkan kepada 20 klub yang akan berlaga di Magadijo Festival Soccer Bank NTT, nantinya diharapkan bisa menjunjung tinggi sportivitas dan juga nama baik. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini, saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.